Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada video ini kita akan membahas tentang kesedihan seekor kijang yang mengadukan nasibnya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sejarah kerasulan, mungkin kita hanya mengenal Nabi Sulaiman alaihi salam yang bisa berkata-kata dengan binatang, seperti dialognya Nabi Sulaiman dengan seekor semut. Namun sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berkali-kali pernah melakukan dialog dengan binatang, bahkan pernah juga dengan makhluk-makhluk lainnya seperti gunung, batu, ataupun pohon. Dan hal ini menunjukkan bahwa makhluk Allah lainnya selain manusia dan binatang boleh juga punya mulut yang tentu saja tidak seperti manusia. Namun kita tak pernah tahu bagaimana bentuk mulut mereka dan bagaimana cara mereka berbicara. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan orang-orang tertentu saja yang boleh melakukannya. Di sisi lain, hal itu juga menggambarkan tentang kemu'jizatan Nabi dan Rasul. Artinya, seorang Nabi dan Rasul kerap kali diberikan kelebihan-kelebihan yang bersifat metafisik sebagai pembuktian kenabian atau kerasulannya. Itulah yang dimaksud dengan mu'jizat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang pun di antara para nabi kecuali mereka diberi sejumlah mukjizat, yang diantaranya agar manusia beriman kepadanya. Dan mukjizat yang aku terima adalah wahyu. Allah mewahyukan kepadaku, maka aku berharap kiranya menjadi nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat. Lebih dari itu, kemampuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa berbicara dengan segala makhluk Allah juga memberikan sebuah gambaran kepada kita bahwa ia memiliki ilmu yang paling sempurna di antara para nabi dan rasul yang ada. Ia boleh menghidupkan orang mati, sebuah kelebihan yang pernah dimiliki oleh Nabi Isa alaihi salam. Beliau juga pandai menafsirkan mimpi seperti kemampuan Nabi Yusuf alaihi salam, dan tentunya beliau juga memiliki kemampuan seperti Nabi Sulaiman yang bisa berbicara dengan binatang. Tidak salah jika beliau adalah penutup para nabi dan rasul, sehingga ketika ada orang yang mendakwa dirinya sebagai nabi atau rasul setelah Nabi Muhammad SAW, itu merupakan sebuah pendapat yang sesat. Dan kisah berikut ini adalah salah satu contoh Nabi Muhammad SAW yang bisa berbicara dengan kijang. Diriwayatkan Abu Naim di dalam kitabnya Al-Hilya bahwa seorang laki-laki sedang lewat di sisi Rasulullah SAW dengan membawa seekor kijang hasil tangkapannya. Lalu Allah yang berkuasa atas semua makhluknya telah menjadikan kijang itu berbicara dengan Rasulullah Muhammad SAW. Wahai utusan Allah, sesungguhnya aku mempunyai beberapa anak yang masih menyusu, dan sekarang aku sudah ditangkap, sedangkan anak-anakku kelaparan. Begitulah kata kijang yang meminta belas kasihan. Mendengar itu Rasulullah SAW yang mengerti bahasa lantas berdialog dengan si kijang. Apa yang engkau harapkan dariku? Tanya Rasulullah. Tolong perintahkan orang itu untuk melepaskan aku, supaya aku dapat menyusui anak-anakku, dan sesudah itu aku akan kembali kemari. Janji kijang itu dengan sangat memohon pertolongan Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana kalau engkau tidak kembali lagi ke sini? Tanya Rasulullah. Kalau aku tidak kembali lagi kemari, nanti Allah akan melaknatku sebagaimana ia melaknat orang-orang yang tidak mengucapkan salawat bagimu, apalagi disebut namamu di sisinya. Janji kijang itu kepada Nabi. Lalu Nabi Muhammad SAW pun bersabda kepada orang itu untuk melepaskan kijangnya tersebut untuk sementara waktu. Wahai pemuda, lepaskanlah kijang ini dan aku akan menjadi penjaminnya, kata Rasulullah. Atas perintah Nabi, pemuda itu pun akhirnya melepaskan kijang itu. Kijang itu langsung berlari menuju anak-anaknya untuk menyusui. Setelah semua anak-anak kijang kenyang, si induk pun kembali lagi menemui Rasulullah, dan pemuda itu pun menangkapnya kembali. Di dalam cerita ini tidak dijelaskan kisah kijang selanjutnya. Apakah ia dipelihara
disembelih lalu dimakan dagingnya, atau akhirnya dilepaskan kembali oleh pemuda itu. Yang jelas, setelah kejadian itu, Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril yang berupa hadis kudusi. Dan hadis itu berbunyi, "Wahai Muhammad, Allah mengucapkan salam kepadamu, dan Allah berfirman, demi kemuliaanku dan kehormatanku, sesungguhnya aku lebih mengasihi umat Muhammad daripada kijang itu mengasihi anak-anaknya. Dan aku akan kembalikan mereka kepadamu sebagaimana kijang itu kembali kepadamu." Sahabat Tafakkur Fiddin yang Allah muliakan, kita lanjut dalam kisah yang kedua, yaitu ketika pohon merunduk dan mencium bumi di hadapan Rasulullah Muhammad SAW. Dikisahkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an, pada suatu ketika dalam sebuah perjalanan, Rasulullah SAW bertemu dengan beberapa orang pedalaman dan beliau mengajak mereka memeluk Islam. Rasulullah berkata, "Aku akan memperlihatkan sesuatu kepada siapapun yang masih bimbang. Ini adalah pohon. Aku akan bicara kepadanya dan meminta sesuatu darinya." Lalu tiba-tiba pohon di hadapan Rasulullah itu menunduk dan mencium bumi, kemudian tegak kembali seperti semula. Menyaksikan peristiwa itu, orang-orang pedalaman itu langsung mengucapkan syahadat 3 kali. "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah." Buraidah al-Aslami menuturkan bahwa seorang Arab Badui memohon kepada Rasulullah untuk memperlihatkan mukjizat dengan memanggil sebatang pohon, dan beliau menyanggupinya. Maka tak lama kemudian datanglah sebatang pohon kurma dan berhenti di hadapan orang Badui tadi dan berkata, "Salam keselamatan atasmu, wahai utusan Allah." Setelah itu Rasulullah memerintahkan pohon itu kembali ke tempatnya. Dan Masya Allah, sungguh keajaiban ini merupakan mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah. Keajaiban serupa juga pernah terjadi. Suatu hari Rasulullah memanggil pohon kurma untuk mendengarkan khutbahnya. Ketika Rasulullah naik mimbar dan mulai berbicara, pohon kurma itu bersedih dan menangis terseduh-seduh. Orang-orang di sekelilingnya mendengar tangisannya sehingga mereka pun ikut sedih dan terseduh-seduh. Lalu Rasulullah memanggil pohon itu. Ia pun datang dan bersujud ke bumi, lalu kembali lagi ke tempatnya. Dan itulah beberapa kisah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW yang berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya, yaitu bahwa mukjizat Rasulullah bisa digunakan berulang-ulang, sedangkan nabi yang lain hanya bisa digunakan 1 kali. Tentang kisah Nabi Muhammad SAW yang dapat berbicara dengan binatang, yang salah satunya adalah kijang. Tetapi yang perlu diingat bahwa banyak kisah lain baginda Nabi pernah berbicara dengan beberapa binatang seperti kuda, daging yang telah dimasak dan sebagainya. Tetapi dari kisah ini ada beberapa hal yang bisa kita petik. Pertama, semua makhluk Allah termasuk binatang mengetahui kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Hal itu tampak ditunjukkan oleh kijang saat ia mengatakan, "Kalau aku tidak kembali kemari, nanti Allah akan melaknatku sebagaimana dia melaknat orang-orang yang tidak mengucapkan salawat bagimu, apalagi disebut namamu di sisinya." Dan hal ini menggambarkan betapa agungnya kedudukan Nabi Muhammad SAW di mata makhluk Allah lainnya. Mereka yang tidak punya akal saja mengetahui kedudukan Rasulullah, apalagi kita sebagai manusia. Karena itu selayaknya kita selalu mengagungkan di setiap saat dan kesempatan dengan memperbanyak selawat kepadanya. Kedua, binatang pun memiliki jiwa belas kasihan kepada keluarganya sendiri. Hal ini nampak dari keinginan kijang itu untuk kembali menyusui anak-anaknya sebelum dirinya ditangkap lagi. Dan sebuah keinginan yang akhirnya dikabulkan oleh Rasulullah. Dan ini menggambarkan bahwa meski ada seekor binatang, tetapi naluri keibuan tampak masih ada di tengah kematian sedang menintinya. Dan itulah sedikit kisah beberapa tentang mukjizat Rasulullah SAW yang bisa berbicara dengan kijang ataupun pohon. Mudah-mudahan dari video ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran dan hikmah. Juga mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.